Pemirsa, masih bersama saya Krisanti dalam program Halo Halo Bandung Karaos Bandung. Nah, tadi menarik sekali ya kita mendengarkan penjelasan dari Dr. Echa berkaitan dengan bagaimana bisa menjalani hidup dengan sehat tentunya yang menjadi anugerah kita semua, dan yang paling penting adalah untuk Anda yang memang sebagai pekerja pasti membutuhkan life balance ya, yang akhir-akhir ini menjadi trendingnya. Kayaknya kalau weekend dihubungin bos tuh nggak mau gitu ya. Tapi WhatsApp online gitu. Kemudian kalau cuti masih ditanyain pekerjaan sisanya. Nah, itu juga mengganggu mental health barangkali, yang memang menjadi tadi bahwa pekerja merupakan aset luar biasa bagi setiap perusahaan. Dan kemudian dikolaborasikan dengan pesantren. Salah satunya adalah pesantren Cinta Ilmu yang tadi juga sudah ada nih ide-ide luar biasa dari Dr. Echa, Pak Direktur. Nah, bagaimana hal tersebut dijawab langsung? Iya dong, kita bulan depan mau ngadain itu gitu. Ya, saya senang ya kita bisa berkolaborasi antara Sekolah Cinta Ilmu dengan IM Health, karena menurut saya memang lembaga pendidikan kami di sini didirikan oleh orang asli sini. Tentunya lembaga pendidikan juga harus memiliki manfaat bagi lingkungan sekitar. Alhamdulillah dengan acara sunatan massal ini, masyarakat yang sekitar sini langsung merasakan manfaat dari keberadaan pesantren. Kemudian juga tadi saya ingin menyoroti juga terkait mental health ya. Jadi memang semua pihak bisa mengalami yang namanya stres ya. Bukan hanya pekerja, bukan hanya guru, bahkan anak-anak pun bisa mendapatkan stres. Nah, di kami di Sekolah Cinta Ilmu, salah satu program kami adalah mengembangkan karakter anak. Nah, kita memiliki yang namanya pembelajaran social emotional learning. Nah, bagaimana anak-anak mereka diberikan tips-tips atau bagaimana caranya seperti meningkatkan kepercayaan diri, kemudian bagaimana manajemen konflik. Kita tahu ya, di sekolah itu kan sering terjadi gesekan-gesekan ya, atau bahkan pembulian. Bagaimana anak-anak bisa memanage konflik, karena yang namanya konflik itu tidak terhindarkan ya. Bagaimana kita interaksi, bahkan antar saudara saja ada konflik, apalagi sesama teman. Bagaimana mereka bisa memanage konflik itu, bahwa konflik itu adalah bagian dari mereka belajar begitu. Kemudian juga kita menerapkan yang namanya disiplin positif di sekolah. Bagaimana kita ketika anak melakukan kesalahan itu punishment-nya, hukumannya harus disesuaikan dengan kesalahannya, dan bagaimana pola yang kita bangun bukan ingin menghukum anaknya, tapi memperbaiki perilakunya. Saya ambil contoh begini. Ada murid kami dulu sering terlambat datang. Mungkin kalau di tempat lain langsung dihukum begitu ya, disuruh push up atau nggak boleh masuk, yang justru malah merugikan ya. Yang awalnya telat setengah jam, tapi karena harus dihukum bahkan tidak boleh masuk, jadi nggak ikut pelajaran sama sekali begitu. Di kami akan ajak ngobrol anaknya. Kenapa kok bisa telat? Di Sekolah Cinta Ilmu kami manggil siswa itu dengan AA dan Teteh. Jadi biar terjalin kedekatan. Kami tanya, A, kenapa kok bisa telat? Apa yang terjadi? Iya Bu, ini ya Pak, saya gini tadi malam saya tidurnya telat. Wah, kenapa kok bisa telat? Ya, ini kemarin ada pertandingan bola nih, oh, menarik, kayak gitu, asik. Akhirnya tidurnya larut malam, akhirnya ya maaf Pak, saya telat datangnya. Nah, kalau begitu nanti kalau ada kayak gitu, harus bisa memanage waktu. Boleh misalnya sesekali bergadang, tapi tetap juga harus masuk sekolah. Atau misalnya ada juga yang telatnya karena dia orang tuanya sakit. Jadi karena orang tuanya sakit, dia ngebantu ibunya nyiapin sarapan buat adik-adiknya, karena itu akhirnya telat. Nah, itu kan tentu kalau kita tidak bangun dialog, kita tidak tanyakan ya ke anaknya, justru malah perbuatan baiknya itu malah jadi dihukum begitu. Nah, kami coba bangun pola komunikasinya dengan disiplin positif. Karena ya betul, mental health itu sangat penting ya.
apalagi kita lihat berita sekarang sering terjadi pembulian, bagaimana kakak kelas menindas begitu ya. Di kami berusaha membangun hubungan sosial emosional yang positif. Oke, kalau gurunya kayak Pak Direktur semua sih kayaknya kita sebagai orang tua percaya adem gitu ya, menitipkan anak-anak kita semua. Dan pemirsa, jika Anda ingin mendapatkan paket komplit pendidikan, langsung gabung ke Sekolah Yayasan Cinta Ilmu ya Pak Direktur, luar biasa. Dan pembulian juga bukan hanya dari teman sebaya, kakak kelas, bahkan guru-gurunya juga terkadang kita ketemukan kasus yang sama atau bahkan sampai menyebabkan anak-anak meninggal dunia yang let's say kemarin kita lihat contohnya di Garut ya Pak ya. Sekarang bagaimana kalau tadi kita sudah mendengarkan treatment anak-anak, kalau treatment ke guru-gurunya bagaimana? Yang namanya Sekolah Cinta Ilmu, kami juga memiliki konsep bahwa madrasah itu harus menjadi madrasahnya manusia. Artinya memanusiakan bukan hanya anaknya tapi juga gurunya. Karena begini Mbak, kalau seorang kepala sekolah misalnya punya kesal ke guru begitu ya, kemudian kepala sekolah tidak bisa memanage emosi, langsung memarahin bahkan di depan umum misalnya, di depan anak-anak, nanti itu guru itu akan sendirinya baik disengaja ataupun tidak sengaja akan menurunkan ke anak-anak. Dia ke kelasnya akan bad mood ya, akan marah-marah. Mungkin anak nggak salah juga dimarahin gitu. Akhirnya ujung-ujungnya korbannya adalah anak-anak. Nah tentu justru poin awalnya sosial emosional itu ada di gurunya ya. Karena patahnya kan guru kencing berlari, kembali kucing guru kucing kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah begitu ya, seperti itu Mbak. Jadi memang guru itu merupakan aset paling utama ya. Anak bisa enjoy sekolah, anak bisa belajar dengan baik, itu bagaimana gurunya ya. Jadi kita pun ingin membangun, alhamdulillah ada IME Health, bagaimana kita juga untuk engagement guru-gurunya, meningkatkan loyalitas guru-gurunya, itu kita menyediakan fasilitas olahraga. Nah, guru-guru nanti bisa main badminton, main futsal, kami juga sering mengadakan event-event ya, contohnya 17 Agustusan tuh, nanti guru-guru main futsal, kemudian tarik tambang, bagaimana kita meningkatkan kebahagiaan lah. Jadi dengan adanya guru yang bahagia, insya Allah akan ada siswa yang bahagia. Kalau siswa bahagia, insya Allah betul, mereka akan memiliki motivasi belajar. Betul. Yang penting mereka nyaman, mereka enak, mereka mendapatkan guru yang berkualitas. Insya Allah pasti motivasi untuk belajar itu akan muncul. Luar biasa sekali ya. Dan batinnya juga terjaga ya Pak. Itu paling penting. Nah nanti event 17 Agustus kan sebentar lagi Pak Direktur. Ibu Haja Ivon akan sponsorin juga? Insya Allah. Ini berkolaborasi lagi. Jadi luar biasa, circle pertemanan ini menghasilkan energi yang positif sepertinya. Bermanfaat, terbukti dengan kehadiran Ibu Haja Ivon bersama Ibu Pak Direktur dan juga Dr. Echa memberikan stimulus yang luar biasa untuk perkembangan anak-anak dan juga SDM-nya. Saat ini pun sudah dirasakan manfaatnya ya dengan tes kesehatan gratis ya. Tadi ada cek gula darah, cek kolesterol. Ini kan juga dinikmati oleh guru-guru kami dan masyarakat sekitar. Ya. Makanya gini Mbak, kenapa saya meng-hire teman saya yang secara medis itu karena dibutuhkan di sekolah, bukan semata-mata sunatan masal aja sih, cuma banyak planning nanti ke depannya itu buat anaknya, buat para orang tuanya. Seperti yang tadi depan kan asalnya di luar program hitanan masal nggak ada tuh yang pengecekan tes darah tinggi atau apapun. Medical check up mini gitu kali ya. Seperti itu. Karena di sekolah juga kan ketika anak-anaknya sehat, gurunya sehat, insya Allah kan mentalnya juga sehat. Nah, sejauh ini tidak ada kasus pembulian kan Pak Direktur di sekolah ini? Pembulian tetap ada ya. Kita pun juga tidak menafikan bahwa ketika mereka tentu umurnya masa remaja ya. Masa remaja itu kita tahu ada masa juga akhir balik. Bagaimana mereka mencari jati diri, bagaimana mereka ingin menunjukkan powernya. Apalagi kalau
laki-laki ingin menunjukkan dominasinya begitu, dan itu memang sunatullah, bahwa itu adalah memang ada di tiap manusia, bagaimana kita ingin mendominasi atau kita ingin memiliki banyak teman. Nah, kami melihat bahwa terkadang pelaku bully ini sebenarnya anak yang baik, tapi tidak tahu bagaimana menyalurkannya. Saya berikan contoh begini. Ada kasus begini. Anak itu dia berasal dari keluarga broken home. Jadi bapak ibunya ada, tapi sering terjadi konflik di rumahnya. Anak itu merasa tidak mendapatkan perhatian dari bapaknya. Kalau istilah sekarang fatherless ya, begitu. Dan uniknya memang banyak ya anak-anak bermasalah itu karena di rumahnya dia tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Nah, dia ingin mendapatkan pengakuan. Karena di rumah tidak dapat, dia ingin mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Nah, dia tidak tahu bagaimana caranya mengajak teman-temannya dengan baik, begitu ya, bagaimana merangkul. Akhirnya demi mendapat pengakuan, dia melakukan tindakan bully. Bagaimana dia mengerjain temannya. Dia tahu bahwa itu salah, dia tahu bahwa temannya marah, tapi dia akan mendapat perhatian ya. Mendapat perhatian dari temannya, bahkan mendapat perhatian dari guru, begitu. Nah, di sini kami mengajarkan, kami meluruskan bahwa bully itu nggak baik, bully itu begini. Gimana, kenapa kamu melakukan itu? Misalnya ketahuan ya, misalnya karena kurang perhatian. Nah, nanti kami akan bimbing bagaimana caranya membina hubungan pertemanan yang baik, bagaimana dia meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena ketika anak diakui, kemudian juga dia bisa menunjukkan prestasinya, itu otomatis perilaku-perilaku yang menyimpang itu akan baik dengan sendirinya. Beragam sekali ya kejadian di lembaga pendidikan, termasuk dari sekolah Yayasan Cinta Ilmu. Dan nanti kita coba tanyakan POV dari Dr. Echa sendiri berkaitan dengan hal tersebut seperti apa, pemirsa. Karena ini penting sekali bagaimana orang tua menyikapi hal tersebut ya. Dan kami akan kembali sesaat lagi pemirsa, usai jeda di Halo Bandung, Karaos Bandung. Pemirsa, tadi kita sempat berbincang mengenai treatment terhadap kejadian-kejadian pembulian di sekolah. Kita tanya langsung sini sama expertnya, Dr. Echa, bagaimana sih menghadapi hal tersebut kalau dari segi medis? Oke, Masya Allah. Tadi saya menyimak sekali Pak Dirut sampaikan, betul memang kejadian, tadi saya sampaikan bahwa people unik ya. Apalagi SDM Indonesia ini kan variasinya banyak ya, sekali. Betul. Sekarang berapa persen kita? 80% mungkin anak muda ya sekarang. Jadi, nah di sini juga kami inline IM Health Medical Center, khususnya kita punya yang tadi kelima namanya Training Center, Indonesia Health Training Center. Itu kita punya 16 modul pelatihan. Nah, semua pelatihannya itu memang kita khususkan untuk soft skill. Salah satunya tadi yang Pak Dirut sampaikan, kebutuhan sekarang anak-anak dalam memanage time management gitu ya. Terus lagi disiplin, terus lagi komunikasi terapeutiknya, komunikasi bagaimana cara komunikasi antara guru dan coaching ya. Dan kita juga memiliki kurang lebih 30 masterpiece pelatih-pelatih yang sudah melanglang buana juga. Artinya nanti bisa sinergikan lagi bagaimana pelatihan, pendidikan itu tidak cuma satu kali doang nanti. Jadi nanti ada bertahap untuk kolaborasinya bertahap untuk bidang soft skill tadi. Untuk bidang soft skill tadi khusus pengembangan human-nya. Baik itu guru, baik itu siswa. Oke, perkembangan human ya pasti berkaitan dengan guru, siswa, dan tidak lupa dengan lulusannya Pak Direktur. Nah, 10 tahun bukan waktu yang sebentar meng-create hal ini dan juga mengkonsep semuanya. Pastinya sudah ada lulusan-lulusan yang ternyata diakui nih di dunia luar, bukan hanya
juara di dalam, tapi juga ternyata di luar pun bisa, bisa menaklukkan tantangan yang ada. Seperti apa sih prospek lulusannya jika kita menyekolahkan para buah hati kita di sini, Pak Direktur? Jadi lembaga kami memang memiliki 3 jenjang ya. Ada MI, MTS, MA, kemudian ada program boarding dan juga program full day. Nah, untuk MA sendiri kita tahu bahwa ini merupakan suatu fase yang sangat penting ya, karena mereka akan masuk ke namanya dunia perkuliahan. Di kami di jenjang MA, ketika anak masuk di kelas 10 itu sudah diberikan kuesioner dan wawancara. AA, Teteh, nanti apa rencana kuliahnya, apa nanti rencana hidupnya, apa cita-cita ke depannya. Itu anak dan orang tua. Nah, dari situ kami memetakan, oh anak ini ada yang pingin kuliah di Unpad, ada yang pingin masuk IPB, ada juga anak yang ingin mengabdi ke negara. Ada yang ingin jadi TNI atau jadi Polri, begitu. Ada juga anak yang pingin, Pak, saya pingin coba kuliahnya di luar negeri. Nah, dari situ kami memiliki filosofi bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu memiliki potensi, dan tugasnya sekolah adalah memaksimalkan mereka agar bisa mengejar potensi itu. Nah, jadi untuk anak-anak yang ingin masuk TNI, kami ada program juga bagaimana anak-anak itu nanti akan lebih berlatih fisiknya, begitu ya. Karena kita tahu untuk masuk TNI, Polri itu kan tes fisiknya luar biasa ya. Ada shuttle run lari 12 menit, kemudian ada tes push up, ada tes pull up. Nah, itu semenjak dini anak-anak akan menyiapkan fisiknya. Kemudian ada anak-anak yang ingin masuk universitas negeri. Nah, kami bekerja sama juga dengan Ruang Guru, itu menyiapkan anak-anak untuk menghadapi tes UTBK. Begitu. Dan ada juga anak-anak yang pingin kuliahnya di luar negeri. Nah, alhamdulillah kami sudah memberikan beasiswa. 2 siswa kami tahun lalu dan tahun ini itu ke Al-Azhar. Itu bekerja sama dengan Markas Al-Azhar untuk pemberangkatannya. Nah, kami juga membuka kesempatan untuk beasiswa ke Turki. Kami bekerja sama dengan Edutolia. Kemudian juga bagi Teteh nih yang pingin kuliahnya di Amerika atau di Eropa atau di Australia, itu kami bekerja sama dengan Scooters. Scooters ini anak perusahaan dari Ruang Guru. Mereka akan membimbing, menyiapkan anak-anak seperti membuat motivation letter gitu ya. Motivation letternya, mendapatkan recommendation letternya, atau bagaimana membangun portofolio yang bagus. Itu nanti bekerja sama dengan mereka sehingga anak-anak kami nanti memiliki banyak opsi. Mau kedinasan, ke TNI bisa, ke Polri bisa, kuliah dalam negeri bisa, ke IPB, ke ITB, Unpad, ataupun kuliahnya di luar negeri juga bisa. Jadi tidak dilepas ya anak-anak ini ya Pak Direktur ya. Jadi semenjak tahun pertama kami memetakan anak-anak ini cita-citanya mau kemana. Bahkan kalau misalnya, Pak, saya nggak tahu, saya belum ada gambaran cita-citanya seperti apa. Nah, nanti ada bimbingan konseling bagaimana mereka bisa menemukan apa passionnya, apa keinginannya. Nanti dari situ kita akan coba kejar bersama-sama. Luar biasa sekali ya, berkaitan dengan membangun cita-cita anak-anak bukan hal yang mudah ya Pak Direktur ya. Pastinya memang harus dibimbing dan juga diarahkan, dan disediakan juga wadah-wadahnya untuk mereka bisa berkarya. Dan memang juga harus disupport orang-orang tuanya. Kadang-kadang anaknya pingin ini, orang tuanya pingin ini. Nah, kalau begitu kita pertemukan, ayo kita duduk bareng, kita lihat potensinya seperti apa, kita lihat pasar kedepannya seperti apa ya. Apalagi kalau terkait AI sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah tergantikan ya oleh teknologi. Bagaimana tren kedepannya? Nah, dari situ kalau duduk bersama, insya Allah akan ketemu solusinya. Orang tuanya nurut ke siapa nanti hasil akhirnya Pak biasanya? Ya rata-rata ada gimana AA lah, gimana Teteh. Tapi ada juga, contohnya orang tuanya nih,
memang sudah jadi polisi begitu ya, pingin anaknya tuh meneruskan begitu. Oke, jadi ya memang sebelum menentukan harus berbincang terlebih dahulu ya Pak Direktur ya. Oke, nextnya Ibu Hajah Ivon mau seperti apa nih? Buat saya Sekolah Cinta Ilmu itu luar biasa ya, maksudnya program-programnya, edukasi dan segala macamnya. Salah satu yang saya belum pernah temukan itu di SCI itu, sekolah itu bukan semata-mata untuk mendidik anak mereka untuk mendalami akademik gitu kan, tapi lebih ke wadah sebagai orang tua kedua, rumah kedua lah gitu kan. Mungkin kalau di rumah kan orang tua, tapi di sekolah itu Pak Dirut itu udah sebagai pengganti orang tua di rumah kedua anak, di mana anak itu bisa berbicara, bisa sharing secara nyaman gitu. Kalau sekolah pesantren Cinta Ilmu semua kayaknya udah lulusannya luar biasa Mbak. Gitu. Jadi Kalau nggak ada gap ya antara betul. siswa dengan... Karena selama saya dari umur sekian sampai ada titik ini tuh belum pernah ada sekolah yang istilahnya sekolah yang bisa menjadi rumah kedua gitu kan. Di rumah kan mungkin orang tua yang mendidik, nah di sekolah biasanya tugasnya itu guru mendidik, mengarahkan untuk secara akademik gitu kan. Namun di sini Pak Dirut itu di sekolah bukan semata-mata akademik, tapi merangkul semua anak gitu kan, entah itu dari segala permasalahan, latar belakang keluarga atau apapun. Nah itu salah satu kelebihan yang ada di Sekolah Cinta Ilmu. Dan tadi ya pilarnya salah satunya craft tadi ya Pak Direktur ya, yang tentunya budaya sekolahnya yang punya pengaruh besar untuk bisa memberikan pendidikan paripurna bagi para buah hati Anda. Nah, kalau tadi sudah banyak cerita dari Yayasan Cinta Ilmu, Ibu Haji Ivon juga punya persepsi sendiri dengan sekolah. Kalau Dokter Echa sendiri, next-nya mau seperti apa untuk medical health-nya? Ya, dari IM Health Medical Center tentu support pesantren Cinta Ilmu. Kita mempunyai visi dan misi yang sama. Artinya membangun dari sisi kecerdasannya, keimanannya, dan sehat. Jadi sehat secara fisik, sehat secara lahir dan batin, psikososial gitu ya. Jadi terus bersinergi, tetap sehat, lahir dan batin. Nanti katanya mau buka cabang baru? Siap, insya Allah saya bersama Bu Ivon, kita mau buka cabang di Bandung, insya Allah IM Health Medical Center. Dan tentunya sekarang pun kita sudah bisa melakukan medical check up di seluruh Indonesia. Paling jauh Sulawesi, Kalimantan. Jadi medical check up yang IM Health punya nih Pak Dirut dan Mbak Santi tentunya, just information, itu kita ada dua, namanya walk-in dan on-site. On-site itu adalah membawa seluruh tim medis, mobil ronsennya, itu kita jalan sampai ke Kalimantan, Sulawesi, Bandung mah deket gitu ya. Jadi insya Allah apalagi nanti akan ada di Bandung, disupport, silahkan, monggo nanti kita undang lagi. Oke, ini pemirsa nggak kerasa ya, kita udah hampir 1 jam sama Anda dari jam 8 tadi. Obrolan kita tuh kata anak sekarang tuh daging semua ya pemirsa. Nah sebelum kami berpisah dengan Anda, saya pengen bisa mendengar closing statement dari ketiga narasumber saya pagi hari ini. Mulai dari Pak Direktur sendiri seperti apa? Ya, menurut saya memang pendidikan itu adalah salah satu yang utama ya. Bagaimana pendidikan di kami mengedepankan holistik ya, keseluruhan. Seperti tadi kata Bu Dokter bahwa bagaimana kita harus membangun keimanan, kemudian kecerdasan dan juga kesehatan. Makanya tagline kami di Sekolah Cinta Ilmu itu adalah sehat, cerdas, inspiratif. Sehat, cerdas, inspiratif. Semuanya udah masuk. Masuk semua. Karena ya namanya manusia, kalau kita punya kecerdasan tapi tidak punya tubuh yang sehat, juga tidak bisa maksimal. Kita punya tubuh sehat tapi ilmu kita kurang, tentu juga kurang bermanfaat ya. Dan Allah juga menciptakan kita sudah sangat sempurna. Kita diberikan otak, kita diberikan badan, sudah menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita mengemban diri kita menjadi khilafah, menjadi pimpinan, menjadi pimpinan di keluarga, pimpinan di masyarakat, dan tentunya juga bagaimana kita bisa berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Itu yang paling penting ya Pak Direktur ya. Ibu Haji Ivon, ada kegiatan hitanan masal lagi barangkali nanti? Kalau saya sih bukan kegiatan masal aja sih Mbak, mungkin lebih ke menarik kesimpulan lah ya gitu untuk dari pembicaraan topik ini.
bahwa sekolah itu memang nomor satu ya, tapi yang paling terpenting adalah segi keimanan, adab lah gitu kan. Ilmu kalau nggak adab juga kan tidak bagus. Makanya saya nggak salah berkolaborasi dengan Pak Dirut, dengan Dokter Eka, semua bisa bersinergi di sini gitu. Intinya siar gitu kan, siar juga bukan semata-mata siar kita harus di depan masjid atau apa gitu kan, tapi dengan kayak gini ini sebenarnya siar mengandung nilai sesuatu hal yang baik gitu. Seperti itu. Luar biasa Ibu Haja Ipon. Dokter Eca sendiri bagaimana? Singkat aja, kalau dari saya Mbak Santi, teruslah berbuat baik dan insya Allah bisa menginspirasi buat semua dan kita semua sehat. Amin. Ya. Jadi bisa melakukan apapun gitu ya. Jadi Mbak Santi, saya juga selain owner dari IM Health, saya juga menulis. Ya. Jadi ada 2 buku. Yang pertama, Aku Perempuan Tak Pernah Salah Jalan. Yang kedua, Menjadi Hamba Allah Sejati. Nah, nanti ini memang sangat inline dengan beliau-beliau ini. Cocok ya. Jadi teruslah berbuat baik. Itu yang paling penting. Jadi sebagai khalifah tadi. Betul, dari bidang pendidikan, dari sosial, dan juga dari dunia kesehatan. Pemirsa, ini adalah akhir perbincangan kita bersama ketiga narasumber saya yang luar biasa. Semoga Anda mendapatkan banyak inspirasi dari mereka bertiga dalam bidang pendidikan, sosial, dan juga kesehatan. Yang paling penting tadi, sehat, cerdas, dan juga inspiratif. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama saya program kali ini. Jangan bosan untuk mengundang kami dengan event-event bermanfaat yang lainnya. Itu yang paling penting. Dan saya Krisanti pamit dari hadapan Anda. Selamat menjalankan aktivitas dan kita berjumpa lagi di episode mendatang. Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.